Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hah? Ini apa ya? Kok tahu nggak sih ini? Tahu nggak? Enggak. Itu lagi rame emang ya? Hah? Emang masa nggak tahu sih? Harusnya tahu lah. Ini kan lagi hits banget. Oh ya ampun, lu update banget ya. Iyalah, harus update terus dong. Masa kalau ini tau nggak? Yang ini kayak cuman lihat tapi nggak tahu. Ah, masa nggak tahu juga? Kalau yang ini? Enggak. Ah, parah banget masa? Masa semuanya sampai nggak tahu separah itu? sih? Iyalah, dia kan harus tahu semua, bener nggak sih? Enggak. Kita harus tahu semua, bener nggak? Enggak, bentar. Kenapa nggak? Tenang. Kayak kamu lagi terlalu bersemangat, Tif. Tenang. Taruh dulu HP-nya biar adil. Taruh dulu HP-nya. Oke. Kita udah ditungguin. Oke, kita opening dulu. Udah latihan kan? Udah, yuk. Oke, let's siap go. ya. 3, 2, 1. Hai guys, welcome to Ngojay. Ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada. Hah? Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa sih? Nggak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Wey, welcome. Oke guys, hari ini gue seperti biasa nggak mungkin ngobrol sendirian, ya dong. Ada wajah baru, tolong perkenalkan diri dulu. Hai guys, nama aku Tiffany. Oke, biasa dipanggil Tiff ya guys. Nah, hari ini gue bareng sama dia, kita punya satu topik yang nggak biasa. Dan ini lagi banyak terjadi di anak-anak muda nih. Betul banget. By the way, lu boleh santai aja ya. Gue Oke, juga oke. mau lebih santai. Iya, oke. Oke, udah santai Hari ini banget. kita bakal bicara tentang topik yang namanya FOMO. Lu tau FOMO dong? Tahu. Apa coba? FOMO itu fear. Fear Fear apa ya? Fear of missing out. Oh, apa tuh? Jadi, fear of missing out ini adalah satu momen di mana orang tuh kayak merasa takut, merasa gelisah kalau dia misalnya sampai bisa ketinggalan tren, ketinggalan gaya terbaru. Jangan-jangan kayak aku tadi ya? Iya. Oh. Oh, bener juga. Kayak lu loh, rata-rata anak muda zaman sekarang sadar nggak sadar tuh sebetulnya dia FOMO tuh disebutnya. Aku sempat FOMO. Iya, jadi bener-bener kayak gak mau kelihatan. Ini apa sih? Kayak semua pengen tahu tanpa ketinggalan sama yang lain. Betul. Gitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi teman-teman yang di rumah juga pengidap FOMO. Gak ada yang tahu tapi mungkin mereka FOMO. Iya, karena memang rata-rata pengidap FOMO ini ya emang nggak bisa jauh sama media sosial. Betul. Gitu. Jadi memang si FOMO ini tuh punya beberapa gejala. Gejalanya Gitu. apa aja ya? Gejala yang pertama coba dari dulu, Tiff. Oke. Yang pertama itu nggak bisa lepas dari handphone atau sosial media sehari. Wow, teman-teman gimana? Kalau kau punya pengalaman juga kalau nggak salah? Punya. Dulu tuh bener-bener kayak main handphone, bukan handphone tepatnya, ke sosial media kayak Instagram. Oke. Bener-bener harus lihat sehari. Bener-bener full ngeliatin terus. Gitu. Dari pagi pasti buka, siang buka, sore buka, malam buka. Betul. Itu nggak bosan? Enggak, soalnya kan banyak ya temennya. Terus kan jadi kayak pengen tahu maksudnya kehidupan dia tuh seperti apa, pengen berita yang lagi tren tuh apa, betul tidak? Emang kok nggak gitu? Ya, tapi gue nggak sampai segitunya, Tiff. Misalnya kayak sehari lihat, tapi kayak cuman bentar. Nanti mungkin pas lagi jam istirahat, makan siang, buka lagi sedikit. Tapi nggak yang sampai bener-bener ngikutin semua yang ada di Instagram itu. Oh. Jadi ternyata salah satu gejala orang FOMO itu adalah nggak bisa lepas dari handphone khusus sosial media ya. Betul. Oke, tapi juga orang-orang yang FOMO ini menimbulkan coba ya, gejala yang kedua. Jadi tipe-tipe orang ini tuh paling susah yang namanya ngomong tidak. Jadi apa-apa tuh iya. Oh, ada yang begitu ya? Iya, jadi mereka ini kayak sama temennya nih, atau pas lagi diajak kemana, selalu iya. Alasannya tuh karena kalau gue ngikut nanti gue takut nggak tahu apa-apa. Gue ketinggalan update di lingkungan pertemanan gue kehilangan momen-momen kayak yang, aduh gue nggak mau miss banget. Makanya fear of miss, iya dia nggak mau jadi si kudet gitu. Itu jadi orang-orang yang FOMO biasanya kayak gitu tuh, selalu apa-apa iya. Gejala yang ketiga, Tiff? Gejala yang ketiga itu obsesi dengan kehidupan orang lain. Obsesi dengan kehidupan orang lain itu menurut aku nyambung sama kayak yang nomor pertama. Betul? Oh iya, Bisa bener. disambung-sambungin gitu. Heeh, jadi tipikalnya yang lebih kayak gini, bener gak sih? Jadi kayak
yang dilihat bukan cuma tren, tapi akhirnya ngedampakin kayak ngelihat gaya hidupnya orang. Betul banget. Justru itu menurut aku jadi dampak negatifnya tuh banyak banget. Kenapa dampak negatif? Kita tuh lebih sering bisa jadi insecure nggak sih? Jadi kita ngebandingin diri kita sama orang lain karena kita selalu ngelihat kan di Instagram tuh biasanya orang-orang ngepost yang hal-hal baiknya mereka. Ya. Padahal kita nggak tahu di belakangnya mereka. Betul. Mereka ngepost yang happy-happynya aja. Terus kita ngebandingin sama hidup kita yang mungkin lagi biasa-biasa Biasa-biasa aja. aja, Lagi betul. ya, lagi Iya, biasa-biasa betul. aja. Karena pasti harus luar biasa dong. Betul, Tapi mungkin kadang ada momen kita lagi biasa-biasa aja pas lihat kok nih orang liburan terus sih. Kok nih orang kok makin cantik banget ya Cantik gitu ya. banget ya. Ganteng banget kayak orang suka liburan lagi beli barang Betul, lagi yang betul, gitu-gitu betul. ya. Iya. Oh, dan lu termasuk yang ngeliatin kayak gitu juga. Kalau dulu jadi pas ngeliatin kok nggak secantik ini ya, kok nggak sepinter ini ya. Serius lu sampai kayak gitu? Iya dong. Terus akhirnya ke elunya sendiri gimana? Ya pastinya jadi kayak lebih insecure nggak sih? Oh, terus setelah insecure yang lu lihat apa? Ngeliatin terus. Lagi-lagi Akhirnya- sini cantik, lagi-lagi sini cantik, lagi-lagi sini cantik gitu. Gak dong, tentunya kita nggak boleh kayak gitu-gitu aja. Pasti kan harus keluar dari rasa FOMO itu sendiri, benar nggak sih? Oh ya benar. Tapi berarti orang-orang FOMO ini ya kayak tadi ya. Jadi ngeliatin tentang kehidupannya orang, jadi sampai terobsesi. Ih, gue juga pengen. Jadi ada Betul, rasa pengennya betul, jadinya betul. bahkan ya. Dan gejala yang keempat ini juga nggak jauh dari yang gue tadi contohin, yaitu adalah mereka tuh punya perasaan. Tapi walaupun cuman mereka doang yang rasain, Tif, kayak merasa kayak dilupain temen gitu. Oh, Gitu. Padahal ya teman-temannya ya udah bergaul secara biasa aja. Betul. Tapi orang-orang FOMO ini sampai yang mereka lagi pergi ya, kok gue nggak diajak sih? Gitu. Padahal ya emang mereka mungkin lagi punya hobi yang mereka doang yang seneng gitu. Kita Betul, emang betul. sebetulnya belum tentu seneng sama hobi tersebut. Terus kayak kok gue nggak diajakin ini sih video call, nggak diajakin nge-zoom bareng dan lain-lain. Jadi kayak merasa gak punya teman, padahal enggak sama sekali. Dan di lingkungan gue ada banyak yang lagi kayak gitu. Oh serius? Iya, jadi sampai yang kadang ngechat gue nih ya, beberapa no-connect grup gue juga gitu. Kok si orang ini tuh di grupnya mereka kayak punya circle lagi. Gue tuh, aduh itu mah pikiran lu doang kali. Gitu. Maksudnya ya mungkin mereka punya hobi yang sama, tapi mereka jadi punya ngerasa kayak gue gak punya teman. Kok kayak gue menjauh dari yang lain, padahal sebetulnya enggak. Tif. Padahal biasa aja ya mereka. Iya, betul. betul. Nah, Cuma perasaan dia aja. berhubung kita udah jelasin 4 gejala-gejala, kira-kira teman-teman yang di rumah ada yang sadar nggak sadar FOMO nggak sih? Betul. Karena kita berdua, kita pernah atau sedang dalam FOMO ini juga, gitu ya. Coba lo dulu deh, ceritain pengalaman. Kayak yang tadi udah aku bilang ya, kalau dulu, ini aku udah lewat masanya. Jadi aku nyeritain dulu. Kalau dulu tuh aku emang benar-benar sehari buka Instagram, kayak sehari. Jadi biasanya anak muda sekarang tuh punya beberapa account. Oke, gue cuma punya satu, tapi gue anak muda. Oh, maksudnya generasi Z. Oke. Lanjutin, nggak apa-apa. Mereka tuh biasa punya first account, second account, malah ada yang third account. Serius. Serius. Terus megangnya biar apa? Jadi kalau first account tuh postnya yang cantik-cantik, yang anggun-anggun, yang tampilin yang benar-benar merekanya aja gitu. Second account biasanya. Kalau second account tuh baru yang konyolannya mereka, benar-benar diri mereka sendiri gitu. Oh. Buat nyampah-nyampah di second account. Oh gitu. Oke, lanjutin lagi pengalamannya. Oke. Nah, kebanyakan tuh dulu kan aku pakai first account gitu. Nah, terusan jadi ngeliat terus karena banyak di first account tuh kan banyak yang kenal cuman selewat-selewat gitu Yeah. kan. Nah, aku ngerasa tuh kayak semakin beriringnya dewasa. Asik, Si udah paling dewasa, dewasa. ya. Yuk tepuk tangan dulu, udah ada yang dewasa nih, udah dewasa. Oke. Terima kasih. Aku ngerasa kayaknya lebih enak sama circle yang dekat aja, yang lebih hangat. Oh, asik. Yang aku benar-benar kenal. Jadi lebih enak sharingnya tuh ke yang teman-teman dekat gitu. Jadi menurut aku pribadi, kayaknya nggak perlu tahu semua kehidupan orang lain. Iya, setuju sih, setuju banget. Mendingan kita peduli sama teman-teman yang benar-benar dekat sama kita. Wow. Bener Wow nggak? nggak? Coba bilang wow. Wow. Oke. Berarti dulunya FOMO banget ngeliat kehidupan orang lain terus di media sosial dan sekarang udah tuh enggak. Bener-bener bisa nggak ngeliat sama sekali. Caranya kasih tahu. Caranya, kalau kalian nggak tahu bisa di account. Apa di tuh? account. Di account nggak tahu. Enggak. Ya ampun. Jadi tuh Instagram. Bentar-bentar ini malu-maluin gue loh, nggak apa-apa. Gue nggak tahu. Maksudnya tuh kayak aku nggak tahu ya kalau sosial media lain atau gimana. Nah ada punya juga. Tapi kalau Instagram sendiri bisa di account. Nah di account Nah, itu jadi, tuh diapain? jadi kayak ngehilangin account kita, kayak delete Instagram kita sementara.
Heeh. Jadi orang lain nggak bisa mention kita atau unfollow atau follow kita. Jadi benar-benar sama sekali kita kayak nggak punya Instagram. Heeh. Gitu. Nah, Oh. itu tuh bisa aktif lagi kalau kita login lagi. Oke, dan treatmentnya lu untuk gak se-edik itu sama Instagram waktu itu dengan account ini. Cara gitu. Oh, berhasil emangnya? Awalnya sih ya pasti gatel. Login lagi. Iya, apalagi dari pagi sampai malam lu buka, terus tiba-tiba lu harus account. Iya, betul. Jadi ngapain coba? Login lagi. Olahraga, kayak orang bener kan? Terus di-hack lagi. Login lagi, di-hack lagi. Tapi kan ya semua namanya butuh proses, betul dia? Iya, betul. Ya, tapi lama-lama dengan seiringnya waktu yang tadi aku bilang, ya pastinya tentunya bakalan Apa? bisa dong, maksudnya terlatih untuk. Kira-kira berapa lama tuh sampai akhirnya terbiasa untuk nggak gitu banget sama Instagram? Aku tuh gara-gara COVID sih, kan di rumah aja. Loh, justru bukannya orang gara-gara COVID, mungkin orang-orang ya gara-gara COVID nggak ada kerjaan, ya udah main Instagram Oh gitu aja. ya? Oh, lu unik ya, luar biasa loh. Terus jadi ngapain ganti kerjaannya dong? Belajar, iya belajar. Wow. Itu pengalaman lu. Gue juga punya pengalaman kepo nggak? Enggak ya? Kepo. Ya harus Let's go. dong. Siapa sih nggak kepo tentang gue ya kan? Jadi kalau gue pribadi secara pengalaman, gue tuh merasa bahkan belum, kalau lu kan udah lewat tuh masanya. Kalau gue tuh merasa masih FOMO tapi bukan untuk hal sosial media. Ah terus? Jadi gue tuh merasa, kan tadi kan merasa ada rasa takut dan segala macam. Gue tuh uniknya karena yang namanya jam tidur. Jam tidur? Iya, jadi ini fun fact juga. Gue tuh ya sampai sekarang paling gak bisa tuh bangun kesiangan. Oh, aneh ya? Jadi gak bisa bangun kesiangan, nggak suka tidur siang. Kan kalau orang kalau lagi capek, lagi di rumah, lagi nggak pergi tidur siang. Nyantui. Ha? Gue nggak bisa, gitu kan. Terus yang namanya tidur tuh nggak bisa kecepetan, tiba-tiba jam 9, jam 10 tidur, nggak bisa. Kalau itu aku sama. Iya kan? Iya. Ya kurang lebih sama. Tapi kalau gue sampai bener bangun pagi pun nggak bisa tuh bangun di atas jam 8 tuh nggak bisa. Wow, hebat. Gitu. Karena gue kayak kalau lagi sampai bangun kelebihan gitu jamnya ya, pasti orang bangun biasa, ya biasa harus pakai peragaan dong ya. Kan orang ngumpulin nyawa dulu gitu kan. Nah kalau gue nggak ngumpulin nyawa dengan cara gitu, tapi gue jadi takut, gue jadi mikir, gue jadi gelisah. Dan itu bener nggak dibuat-buat, sampai hari ini pun kayak bingung kenapa. Tapi jadi kayak, apa yang gue lewatin ya? Ada yang gue belum kerjain gak ya? Oh, wow, sampai Jadi segitunya. kepikiran, jadi kayak takut gitu, kayak hari ini gini gak ya? Jadi kepikiran, bener-bener takut gitu kalau ada yang kelewat, ada yang nggak selesai. Terus jadi kayak orang siang-siang pun, gue nggak bisa tuh yang namanya istilahnya tidur siang gitu. Kalau nggak lagi kecapean nggak mungkin. Gue lebih baik isi dengan kegiatan. Dan itu again ada positif ada negatifnya. Betul. Tapi bener-bener ngerasanya kayaknya produktif banget ya. Oh iya dong, si paling produktif. Si paling produktif, ya kan. Tapi sisi negatifnya adalah itu melelahkan, Tif. Iya, nggak balance ya kayaknya ya. Gak balance. Betul. Gitu. Gue sadar tapi gue juga masih yang ngalamin gitu kayak gimana ya, tapi udah emang setakut itu, kayak gelisah gitu, kayak ada yang gak beres nih, ada yang gue harus selesaiin nih cepet-cepet gitu, harus bangun, wake up segitunya. gitu, langsung selesaiin semua hal gitu. Dan Oke. dan di sisi yang satu jadi nggak sehat Betul. karena jam istirahatnya kurang kan. Ibaratnya kayak lu bisa pakai waktu lu untuk istirahat karena lu udah aktivitas banyak banget tapi lu nggak pakai. Tapi udah gue Iya. takut gitu, Ya kayak kan? melewatkan banyak Betul, momen betul. tuh kayak gue nggak bisa, gue terus ada di segala momen, rasanya gitu. Ya kan hidup nggak boleh lari terus ya. Oh iya, terus harus ngapain? Ya. Duduk Ada yang dulu, kalau minum misalnya- dulu, boleh minum dulu, jalan dulu. minum dulu. Iya. Iya. Awan, aduh sampai bluber ya kan. Ya, maksudnya again tadi jadi dampaknya tuh ada positif ada negatifnya gitu. Betul. Nah, jadi karena kita udah tahu nih tipe-tipe orang-orang, gejala-gejala yang muncul, mungkin kalian jadi yang ngedenger jadi tahu bahwa ini tuh nggak sehat Betul. buat jiwanya kita khususnya, ya kan? Kalau udah toksik banget. Ya kan? Dan kita hari ini mau sepakat kita akan berubah FOMO menjadi Jomo. ya kan? Jomo itu apa? Lu mah selalu suruh gue yang jawab. Lu coba yang jawab. Oke. Jomo itu joy of missing out. Jadi tuh Gimana? tahu nggak? Enggak, gimana? Oh, nggak Biar kamu yang tahu. jawab. Oke, jadi itu kita nggak perlu sekhawatir itu dengan namanya ketinggalan informasi. Kalau masih informasi yang kayaknya nggak sepenting itu deh. Oke. Jadi it's okay untuk gak selalu tahu segalanya di Betul. bumi. Di bumi ini tuh nggak apa-apa ya. Gak usah tahu, si paling tahu gak usah. Nggak usah sih paling tahu, Iya. ya kan? Dan itu ada bagusnya juga sih untuk kita nggak jadi serba tahu. Bener. Jadi kalau kita lagi ketemu orang, jadi bisa punya obrolan. Topiknya tuh lebih banyak, betul. Yes, bener Jadi banget. kayak kalau misalnya si A ngasih tahu, nah bisa kan disampaikan juga pas lagi di Betul. topiknya.
justru kalau kita dua-duanya si paling tahu, pas lu ngomong Mau sesuatu ke ngomong gua, apa? dalam hati gua udah tahu kali. Iya betul. Iya, Jadi kan? reaksinya kurang gitu. Dan jadi nggak bisa manjang ngobrolnya. Betul. Kan kita fungsinya ngojai ini adalah untuk ngobrol. Betul. Ya dong. So bagus banget nih ya. Sarannya adalah kita rubah jadi Jomo. jomo. Ya kan? Karena memang benar teman-teman, Tuhan itu udah kasih kita tuh porsi untuk kita punya alami namanya sukacita. Jadi jangan khawatir, takut, berlebih yang gitu-gitu memang harus dinikmati. Betul, kata betul. kuncinya ya kan. Yes. Wow, hari ini kita udah dibukakan. Coba teman-teman yang di sana yang sadar nggak sadar tuh FOMO nih ya, takut-takutan, nggak gelisah-gelisahan gitu kan. Kita rubah bareng-bareng jadi jomo. Oke teman-teman, siap ya bareng-bareng ya. So kalau ngomongin FOMO secara case by case mah banyak banget ya. Banyak banget. Ya kan, lu aja kalau bisa tentang media banyak banget ya kan, kayak gua juga, bahkan teman-teman yang juga banyak cerita lagi. Nah kalau gitu sebelum kita berakhir, kita mau kasih beberapa pengumuman, bukan pengumuman. Pengumuman. Oke, yang pertama. Yang pertama, kita bisa cek Instagramnya di GBI Piset _4pm. Di TikTok ada GBI Piset 4am 4pm. Dan juga, ya kan, Salah ya, belibet. gak apa-apa. Yang penting Gak teman-teman apa-apa. bisa lihat yang ada di bawah ini, ya kan. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita Piset Community, dan juga ada Spotify-nya 4pm Community. Dan ada lagi yang penting. Ada komunitas badminton jam 2 sampai jam 5. Setiap hari Sabtu ya. Dan juga ada komunitas Capture. Coba kayak gini. Capture, ya kan? Jadi buat teman-teman yang suka foto video, boleh banget kita belajar bareng ya. Dan yang paling terakhir juga, kita punya komunitas Meet. Itu ada komunitas orang-orang yang suka nonton bareng. Siapa yang mau wow. nonton bareng? Mau ikut nonton bareng nggak? Boleh. Suka nonton nggak? Suka. Atau udah di rumah aja diem gitu? Enggak dong, kan Iya nggak kan? boleh ya. Iya, nggak boleh, nanti berdebu. Oke, terus ada pengumuman apa lagi yang terakhir? Sama ada recruitment untuk production team. Ya. Banyak banget. Bisa cek di Instagram. Iya, saking Dan banyaknya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga di tim production, boleh banget gabung. Dan yang paling penting, yang paling terakhir adalah jangan lupa pantengin terus Ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam di YouTube. dan juga di Spotify-nya. Oke, kalau gitu jangan lupa moto kita teman-teman. Stay positif. Bye-bye halusinasi. Dah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri. Lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojai, ngobrol aja yuk.